keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Udah yang bisa on cam boleh nih on cam kita sama-sama sebelum beribadah. Mari kita on cam dulu yuk biar kerasa nih kita lagi ibadah bersama-sama. Yang bisa on cam boleh tolong on cam. Oke, udah lumayan rame. Ada Cizla, ada William, ada Windy. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu kali ya. Mungkin kabar kalian gimana untuk pagi hari ini? Mungkin bisa deskripsiin dalam satu kata gitu di kolom chat. Apakah hari ini ngantuk gitu sambil ibadah kan? Atau semangat banget nih buat ibadah pada pagi hari ini? Ya ternyata masih sepi ya dilihat dari kolom chatnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada yang bilang baik, tapi kayak sinyal suka hilang. Terus senang banget, puji Tuhan baik. Oke, mau ucap syukur banget ya teman-teman, kita bisa kumpul pada pagi hari ini di sini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelumnya perkenalkan aku Valencia sebagai liturgus pada hari ini. Hari ini adalah ya koneksinya Valen lagi putus ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kan satu bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan
Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, sekali lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Pada kebaktian hari ini, kita akan membahas tentang kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan beserta juga. Pada kebaktian hari ini, kita akan membahas tentang keluarga, yaitu dengan tema It's Family Time. Dan mungkin kebanyakan orang akan merasa bahagia ketika mendengar kata keluarga dan juga rumah. Tapi seringkali tidak dapat dipungkiri, kita semua bisa merasa tidak adil, tidak nyaman di rumah, dan kita juga mungkin banget merasa pergumulan dengan saudara-saudara, kita masih sering berantem dengan satu sama lain. Oleh karena itu, di hari ini aku mengajak kalian untuk kita sama-sama berdoa untuk mengerti segala pergumulan kita, mungkin masalah-masalah kita dengan keluarga kita. Kita akan memulai mengampuni seperti hati Bapa mengampuni. Oleh karena itu, mari kita juga naikkan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
mengampuni tiada pamrih. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, semua ucap syukur ya Tuhan, Kau telah memberkati kami semua sehingga kami semua bisa hadir berkumpul sama-sama di ibadah pada minggu hari ini. Kami datang ya Tuhan untuk mengakui segala dosa kami yang seringkali berbuat salah, kami yang seringkali berbuat tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa segala dosa kami untuk kiranya Engkau bisa mengampuni kami ya Tuhan. Engkau juga tolong kuatkan kami, Engkau yang bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Ya Tuhan, Engkau yang sungguh memperlengkapi kami ya Tuhan, biarlah kiranya kami meminta kekuatan dari-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati untuk waktu ini sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman semua, ayat berita anugerah kita terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Mungkin bisa dibuka dulu Alkitabnya sebentar. Oke, Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Bagilah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang pasalnya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Semua ucap syukur ya Tuhan, ketika kita semua telah mengaku dosa kita dan kita juga telah menerima berita anugerah bahwa kita semua telah diampuni. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk kembali, kita ingin semakin rindu lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hatimu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
hatiku, kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Pada Ko William dipersilakan. Oke, baik. Thank you. Mari kita bersatu di dalam doa, teman-teman. Ya Tuhan, kerinduan kami adalah hidup bersamamu, karena Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Orang tua kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terkadang orang tua di dunia ini mengecewakan kami, tetapi Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sayang kepada kami. Kami merindukan dekapan kasih-Mu dan tuntunan-Mu agar kami hidup terus di dalam naungan penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu dan menghidupinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, izinkan saya share screen ya. Tema kita saat ini adalah It's Family Time ya. Mungkin di antara kita ada yang punya waktu berkualitas sama keluarga, tetapi mungkin tidak sedikit dari kita yang tidak memiliki waktu berkualitas bersama dengan keluarga ya teman-teman. Maka dari itu tema ini harapannya menjadi tema yang relevan untuk kita bahas bersama. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya memulai renungan khotbah ini dengan pertanyaan, teman-teman, apa janji yang pernah dikabulkan orang tuamu yang paling kamu ingat dalam hidupmu? Nah, ini saya ingin tanya teman-teman dulu nih. Apa janji yang dikabulkan orang tuamu, terserah itu mau papamu atau mamamu, atau keluargamu lah, yang paling kamu ingat dalam hidup kamu? Ya, boleh satu orang sharing nih. Saya tanya, Cynthia Mona Lisa deh. Halo Cynthia. Halo. Ada nggak satu janji yang dikabulkan orang tuamu yang paling kamu ingat? Yang paling ingat apa ya? Kalau kayak gini sih, paling ingat kayak misalkan berprestasi di sekolah. Nanti kalau bisa berhasil berprestasi, nanti
kasih hadiah ini atau hadiah itu. Oke. Gimana perasaanmu ketika engkau berprestasi dan engkau dikasih hadiah oleh orang tuamu? Senang sih Kak. Senang ya, jadi ingatan yang baik ya dengan keluarga. Thank you. Kalau Valencia Chandra, apa janji yang dikabulkan orang tuamu yang paling kamu ingat? Jalan-jalan sih waktu itu pernah. Beberapa tahun lalu jalan-jalan ke Singapura karena juara. Karena apa? Karena juara juga. Juara apa? Juara kelas. Oh, juara kelas. Juara kelas berapa? Juaranya juara berapa? Sorry, juara kelas berapa? Waktu itu 1 ya. Tapi udah beberapa tahun lalu. Oke. Berarti kalau kamu juara lagi nih, kamu diajak keluar negeri lagi nggak? Nggak ya? Udah nggak juara lagi sih. Iya ya, kuliah nggak ada lagi ya juara-juara ya. Iya. Ya, thank you ya. Apa yang kamu rasa Valen ya ketika engkau pergi sama keluargamu itu? Senang banget bisa ngabisin waktu bareng gitu. Thank you ya. Nah teman-teman, kalau saya mau cerita juga, kalau saya pernah juara 1, tapi orang tua saya nggak pernah ajak saya keluar kota, apalagi keluar negeri ya, luar biasa ya Valencia. Jadi sebenarnya kita tuh punya pengalaman yang berbeda-beda dengan orang tua ya. Nah kalau saya ingat janji dari orang tua saya yang dikabulkan adalah saya diizinkan untuk belajar mengendarai motor dan menggunai motor itu kalau saya sudah lulus SMA. Ya kuno ya. Tapi itu senang sekali ya. Lulus SMA saya baru dikasih izin latihan motor, dan yang melatih motor itu adalah bapak saya sendiri, bapak saya gitu. Dan itu menjadi kenangan yang manis ya. Jadi saya ingat saya dilatih di lapangan motor, di lapangan gitu, lapangan luas, naik motor sepi-sepi. Terus hari itu juga saya langsung diajak ke jalan raya, terus sampai ke rumah gitu. Nah singkat cerita saya pernah hampir nyerempet orang lain, pengendara lain gitu, sehingga pengendara lain itu marah dan menghina, tetapi orang tua saya, bapak saya itu membela saya dan memarahi pengendara itu. Nah itu tuh menjadi kenangan yang indah, dan saya merasa saya dibela, dan saya merasa saya dikasihi, disayangi oleh bapak saya. Mungkin dari kisah Valencia dan kisah Cynthia itu juga menunjukkan ingatan itulah ingatan yang manis, di mana kita merasa orang tua kita itu mengasihi kita. Karena apa? Karena tidak semua orang tua itu punya bahasa kasih mengatakan aku sayang kamu. Orang tua secara umum juga banyak yang ingin menunjukkan kasih lewat tindakannya. Nah orang tua saya, bapak saya tuh tidak pernah tuh mengatakan aku mencintaimu anakku. Saya juga akan awkwardnya mungkin mual-mual saya tidak pernah dengar itu. Tetapi bapak saya tuh menunjukkan kasihnya, sayangnya lewat tindakan. Mungkin di antara kita ada banyak orang tua kita yang sering mengucapkan aku sayang kamu, papa senang kamu ada bersama dengan papa latihan kayak gitu ya. Dan kita melihat sekali lagi ya bahwa ingatan kita baik itu bersama dengan keluarga, terutama janji yang ditepati orang tua itu menjadi ingatan baik dengan orang tua kita, dan kita merasa orang tua kita tuh mengasihi kita ya. Dan memang ternyata dampak dari kita merasa disayangi itu akhirnya membawa kita punya relasi yang baik kepada Tuhan, teman-teman ya. Jadi relasi yang baik dari keluarga itu membawa dampak relasi kita dengan Tuhan. Nah ini tepat sekali James Fowler mengatakan kayak gini, teman-teman. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang lebih mudah percaya atau mengandalkan Tuhan di masa dewasanya.
Ini tepat ya. Saya juga merasakan itu dan teman-teman juga akan merasakannya ya. Ketika engkau akan bertumbuh dewasa, engkau akan merasakan bahwa anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, baik itu orang tuanya, lebih mudah percaya dan mengandalkan Tuhan di masa dewasanya. Jadi bagi kita yang memiliki waktu bersama keluarga, merasakan kasih sayang orang tua itu bisa berdampak kepada relasi kita bersama Tuhan terus di dalam proses kita beranjak dewasa. Ya, wow gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah kayak gini, gimana dong dengan kita yang tidak memiliki waktu keluarga bersama ya? Tidak memiliki waktu dengan keluarga yang berkualitas. Kita mengatakan orang tua aku sibuk loh. Sibuk kerja, aku sibuk sekolah, sibuk main games, ya. Kami jarang ngobrol, ketemu malam-malam cuman ngangguk-ngangguk aja. Terus mama cuma bilang, William makan, cuman gitu aja omongannya. William mandi, William bangun, besoknya makan, mandi, bangun, ya. Atau diantara kita, papa kita sibuk pelayanan. Ya mama sibuk sosial media, sibuk lihat Shopee, sibuk lihat Tokopedia gitu. Nah kitanya sibuk Mobile Legend, kakak kita sibuk Instagram, adik kita sibuk TikTokan gitu. Kita tidak punya waktu bersama keluarga, jadi bagaimana dong? Ya berarti aku udah bakal punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak juga seperti itu. Ya sekali lagi memang relasi dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan itu anugerah gitu. Tetapi kita melihat sebuah fenomena bahwa hidup kita, relasi kita dengan keluarga itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Nah, akhirnya kita perlu bertanya lagi nih, apakah perintah Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4-9 ini mustahil bagi kebanyakan keluarga zaman sekarang? Secara khusus keluarga yang sibuk, tidak ada waktu. Kenapa? Karena Ulangan 6 ayat 4-9 itu mengatakan kayak gini. Ya. Tuhan memerintahkan apa? Untuk haruslah engkau mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Ketemu dengan keluarga jarang, apalagi ngajar firman Tuhan. Jadi pertanyaan apakah relevan ayat ini gitu, teman-teman? Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Itu menunjukkan bahwa kita dengan rela hati menghidupi firman Tuhan gitu. Sedangkan keluargaku sibuk, dan bahkan tidak hanya sibuk, keluarga kita saling menghina, saling berantem nih. Tadi liturgos WL yang bilang itu ada mungkin yang saling berantem gitu, saling menghakimi. Nah, firman Tuhan yang seperti apa yang mau diajarkan gitu kan? Nah, teman-teman, sebenarnya aturan yang diberikan kepada orang Israel ini kan di dalam Ulangan 6 ini dianggap kayak gini, orang Israel tuh yang mendengar ini dianggap sudah menghidupi aturan yang sebelumnya diucapkan Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 terutama di ayat yang ke-16. Jadi Ulangan 6 ini disampaikan kepada orang Israel yang harusnya menghidupi aturan yang sebelumnya diucapkan oleh Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-5 secara khusus ayat yang ke-16. Kayak gini, dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya. Jadi kayak gini, kita dapat menandai Ulangan 5 ayat 16 ini sebagai aturan dasar atau yang seharusnya. Saya mengistilahkannya itu menjadi titik awal atau titik nol. Ya, ingat ya teman-teman. Ya, nanti ini menjadi gambaran buat kita. Jadi Ulangan 5 ayat 16 ini menjadi
aturan dasar titik nol, di mana orang Israel tuh harus hidupin dulu aturan ini sebelum beranjak kepada aturan yang selanjutnya. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 ini saya sebut sebagai titik lanjutan, aturan lanjutan atau titik plus. Ya. Jadi sederhananya, jika interaksi keluarga kita diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, ya maka Ulangan 5 ayat 16 ini sebagai titik awal atau titik yang seharusnya orang Kristen berada. Ya, misalnya, jadi contohnya seperti inilah sebuah grafik koordinat. Ya, kita mungkin pernah lihat lah ini ya, anak SMA ini udah belajar, anak SMP lumayan lah ini ya. Jadi sebelah kiri itu menggambarkan bahwa titiknya semakin minus ya. Di tengah-tengah titiknya 0. Semakin ke kiri gitu, dia semakin minus. Ke kanan semakin plus. Oke. Nah, saya akan menggunakan grafik ini ya. Titik 0 ini menjadi titik awal yang saya sebut sebagai titik yang seharusnya orang Kristen berada. Ya, atau orang percaya Tuhan hidup bersama keluarganya, ya ini menghormati ayah dan ibumu. Ini dasar, ini awal. Dan memang Ulangan pasal 5 secara khusus 10 hukum Tuhan ini atau ke-10 aturan firman Tuhan ini bagi orang Israel adalah hukum awal semua. Hukum utama dan terutama. Ya, 10 hukum Taurat itu adalah hukum awal, hukum yang utama dan hukum yang terutama. Jadi hukum 1 sampai 4 merupakan hukum untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan hukum 5 sampai 10 itu merupakan hukum mengasihi atau perintah mengasihi sama. Dan perintah mengasihi sama itu dimulai dari hukum yang kelima. Hukum yang kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu juga gitu. Jadi sama nih, perintah di dalam hukum Taurat ini diawali dengan perintah untuk mengasihi orang tua ketika kita diajak untuk mengasihi sesama, ya. Dan sedangkan hukum atau perintah yang disampaikan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini bagi orang Israel merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai hukum awal yang telah diucapkan di dalam pasal 5 tadi, ya. Artinya orang Israel adalah wajib menghormati orang tua mereka, bahkan berkat menghormati orang tua itu besar sekali, ya. Lanjut umurmu gitu. Jadi kayak gini dari gambaran ini teman-teman, ya. Kehidupan kita, kalau kita relevansikan di dalam kehidupan kita, ya, titik awal atau titik yang seharusnya adalah kita menghormati orang tua, tetapi di dalam realitanya ada banyak keluarga, ada banyak anak, ada banyak orang tua juga hidup cuek satu sama lain. Itu yang saya sebut dengan -1. Ya, ini hitung-hitungan aja. Minus yang lebih jauh lagi, hidup tidak saling menghormati, bahkan saling menghina, menyakiti, berantem aja kerjaannya. Bagaimana akhirnya kita ingin menerapkan Ulangan pasal yang ke-6. Ya, baca firman, orang aja berantem terus kok. Ya, atau keluarga kita bukan berasal dari orang Kristen. Bagaimana kita mengharapkan orang tua kita aja baca firman? Jadi orang-orang yang dalam kondisi ini ya udah berjalan ke titik 0 dulu. Titik awal dulu, yaitu belajar untuk menghormati dulu orang tua, belajar untuk saling mengasihi dulu. Tetapi memang ada orang-orang yang sudah istilahnya lulus lah, walaupun lulusnya tidak akan sempurna ya. Sudah belajar menghormati, sudah memiliki waktu bersama dengan keluarga, tidak cuek gitu. Akhirnya disitulah dia menjalani titik lanjutan, titik plus ini yang mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Nah, disinilah kita ingin keluarga kita tuh hidup
bersama membaca firman Tuhan. Ya. Jadi ketika mereka ataupun kita yang telah hidup dalam kewajiban menghormati firman Tuhan, menghormati orang tua, maka lanjutan aturan perintah itu adalah mari kita hidup membicarakan firman dalam keluarga kita berulang-ulang. Nah, itulah pasal 6 ayat 4 sampai 9 yang dibicarakan. Nah, kemudian teman-teman, dari Ulangan 5 ayat 16 dan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini, kita akan melihat akan adanya fungsi keluarga. Sebenarnya fungsi keluarga itu ada 3. Keluarga sebagai sekolah relasi, teman-teman. Ya. Dan yang kedua adalah keluarga sebagai sekolah anugerah. Dan yang ketiga adalah keluarga sebagai sekolah teologi. Jadi 3 nih ya. Di dalam keluarga lah kita itu belajar pertama kali berelasi. Di dalam keluarga lah kita pertama kali melihat sekolah anugerah. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita melihat orang tua kita mengampuni kita? Ya kan? Memberikan kita hadiah itu kan anugerah itu. Kita belajar tuh dari orang tua kita. Ya. Tetapi enggak banyak di antara kita yang pernah belajar tentang anugerah itu. Mungkin ada juga keluarga kita tuh yang kita melakukan kesalahan, dia tidak pernah mengampuni, malah marah-marah terus, diungkit-ungkit terus, gitu. Tetapi disitulah proses yang harus kita hadapi di dalam keluarga. Dan keluarga itu, dan secara khusus dalam Ulangan 6, ayat 4-9 itu menggambarkan bahwa keluarga itu sebagai sebuah sekolah teologi pertama. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Kita lihat satu-satu nih. Keluarga sebagai sekolah relasi. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 5 ayat 16 dan Ulangan 6 ayat 4. Di dalam keluarga lah kita belajar apa namanya menghormati dan mengasihi. Namun peran orang tua juga ada ya ini menjunjung otoritas yang baik, menjadi teladan. Jadi orang tua itu harus menunjukkan teladan. Karena anak akan mengikuti model orang tuanya dalam berelasi dengan pasangan ke depan. Ya. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut, tanya Nawu atau Ko Evans ya. Ini benar sekali. Bahwa pola hidup atau keteladanan orang tua itu akan diikutin. Model relasi orang tua akan kita ikutin di dalam berelasi dengan pasangan. Nah, itulah sekolah relasi. Dan budaya keluarga yang baik akan memberikan kepercayaan diri anak menjadi baik juga. Misalnya budayanya itu saling mengapresiasi. Misalnya bagus, dikatakan bagus kamu Will, papa kasih hadiah. Ya. Misalnya salah, gagal, dikasih tahu, ya kamu gagal, tetapi kamu bisa berhasil nanti kemudian. Maka itu berjuanglah. Ya itu kan budaya yang baik ya. Sehingga meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan endurance, daya tahan dan sebagainya gitu. Tetapi ada juga keluarga yang tidak demikian teman-teman. Punya budaya yang menghina. Kamu tuh bodoh. Kamu tuh tidak bisa apa-apa. Kamu tuh tidak berguna. Oh, itu tuh menyakiti teman-teman. Ya. Dan di dalam keluarga sebagai sekolah relasi, di situ kita melihat siapa yang memegang kendali keluarga di dalam rumah kita gitu. Siapa yang bekerja menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Di sinilah kita belajar tentang tanggung jawab. Dan tempat yang paling nyaman terjadinya konflik sebenarnya adalah keluarga. Ya. Misalnya kita menghadapi konflik di luar, tempat kita berteduh yang paling kita rindukan ketika ada konflik di luar adalah harusnya rumah dan keluarga, tetapi tidak demikian terkadang ya. Jadi kita dapat belajar konflik sebenarnya di keluarga, karena konflik terbesar kemungkinan banyaknya di keluarga. Nah, disitulah kita belajar untuk
manajemen konflik, saling memaafkan, saling mengampuni. Kita belajar berelasi, sekolah relasi. Dan yang kedua adalah sekolah anugerah. Dalam keluarga kita belajar bersama melihat anugerah Tuhan. Keluarga adalah tempat menghidupi kasih karunia dari Injil Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi orang tua dalam otoritasnya yang kelihatan bagaimana gitu. Disitulah kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi keluarga kita. Kita belajar untuk dikasihi, belajar untuk menerima pengampunan, belajar untuk mengampuni. Itu kan anugerah semua. Memperoleh hadiah yang dijanjikan itu pun anugerah. Nah, situ kita belajar anugerah ya. Nah, tapi realitanya banyak hubungan suami istri atau papa mama gitu yang masih utuh, seringkali banyak yang sudah di dalam relasi apa? Enemy, musuh. Jadi apa yang dikatakan mungkin kita kasih masukan, kita anggap masukan itu sebagai musuh yang sedang ingin menjatuhkan kita. Enggak kayak gitu. Tetapi ya itulah relasi di dalam rumah kita. Jangan-jangan adalah relasi musuh gitu teman-teman. Nah. Dan relasi papa mama harusnya merupakan konteks kehadiran Allah. Oleh sebab itu keluarga Kristen harus mengupayakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarganya. Sehingga anak-anak merasakan anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sekolah teologi. Nah disitulah dikatakan dalam Ulangan 6 tadi ya, haruslah diajarkan berulang-ulang kepada anakmu firman Tuhan. Apabila engkau duduk dalam perjalanan berbaring, engkau mengikatkan pada tanganmu, di kepalamu, pada pintu rumahmu, pintu gerbangmu, kayak gitu ya. Jadi kita belajar terus melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita bersama keluarga sehingga anak-anak semakin dewasa hidup mengandalkan Tuhan. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan James Fowler tadi ya, bahwa anak yang dibesarkan dengan kasih sayang orang tua itu lebih mudah percaya atau mengandalkan Tuhan di masa dewasanya. Jadi ini 3 fungsi keluarga kita. Jadi dari cerita pembahasan saya ini, kita melihat tidak semua di antara kita harus menjalankan perintah lanjutan tadi, titik plus tadi, ya di mana kita ajak orang tua kita baca firman, orang kita saling menghakimi, saling berantem, gimana? Ya, memang ada keluarga yang sudah baik gitu, ada keluarga yang sudah menjalankan sekolah relasi, ya, yang sudah menjalankan rumah itu sebagai sekolah anugerah, keluarga itu sebagai sekolah teologi. Nah, disitulah dia belajar untuk kepada step yang selanjutnya, teman-teman. Maka dari itu, ya, saya di dalam pembahasan ini, apa sih yang harusnya kita lakukan? Ya, ada 2 hal berarti. Ada 2 kondisi berarti. Kondisi pertama adalah bagi kita yang berasal dari keluarga yang belum percaya Yesus, ataupun kita yang berasal dari keluarga yang belum memiliki waktu bersama dengan baik dengan orang tua kita, atau belum saling menghormati. Jadi mari kita fokus berjalan ke titik awal dulu aja, atau titik 0. Jangan berpikir yuk kita baca firman Tuhan aja orang tua. Enggak. Belajar dulu memberi waktu bersama keluarga. Ya, misalnya contohnya ya, tidak muluk-muluk lah ketika sore atau malam hari, mari kita kurangin penggunaan gadget kita. Mulai ya 1 jam ngobrol aja dengan orang tua. Obrolan umum saja, jangan obrolan firman Tuhan aja. Sederhana aja obrolan umum, misalnya tadi aku sekolah kayak gini, tadi aku berantem gitu. Ya udah ceritain, bisa kebiasaan normal aja, atau ceritain hal yang lucu gitu. Ya normal aja.
yang dasar aja, itu dulu jalanin. Atau belajar ya untuk saling menghormati, dimulai dari kita, mulai belajar mendengar orang tua, dia ngomong apa, belajar mematuhinya, belajar ya. Dan kita belajar juga mendoakan keluarga kita. Kita dulu yang mendoakan keluarga kita. Jangan berpikir nanti kita doa bareng lah sama keluarga, enggak kayak gitu. Bagi kita di dalam kondisi yang belum punya waktu bersama, belum menghormati satu sama lain, berantem terus gitu, atau keluarga kita belum percaya Yesus Kristus, ya udah, inilah yang kita lakukan kayak gitu. Belajar menghormati orang tuamu. Nah teman-teman, anak pemuda pernah ngobrol sama saya. Ya, dia cerita bahwa dia itu sama papanya berantem mulu. Papanya itu pekerja yang aktif, pekerja keras sekali, tetapi ketika pulang ke rumah jarang ngobrol, tetapi sekali ngobrol marah-marahan, berantem mulu gitu. Akhirnya dia bertanya, gimana nih Gowil? Ya, ada saran nggak? Saya bilang sarannya adalah ya udah berjalan ke titik nol. Jadi kamu belajar ya, sisihkan waktu setengah jam aja setiap hari. Duduk, karena dia rumahnya tuh 3 lantai ya, rumahnya gede banget gitu. Ya udah kamu turun gitu, duduk di bawah gitu, di lantai dasar nonton gitu. Setengah jam atau 1 jam supaya orang tuamu lihat kamu. Nanti proses lama-lama kamu ajak ngobrol sederhana aja. Jangan kamu berpikir, kamu mengatakan aku sayang kamu papa, aku minta maaf. Enggak, itu dulu lah. Belajar dulu lah, ke titik nol aja dulu. Akhirnya berapa bulan kemudian, dia cerita kepada saya, Will, thank you ya. Nasihatnya memberkati gitu. Sekarang aku dan papaku sudah sering makan bareng, ke mall bareng. Dulu nggak pernah. Nah itu kan proses ke titik nol lanjutan ya. Dimana ya udah kita nonton bareng, pergi ke mall bareng. Nah itu kan hal yang dasar, yang biasa, yang keluarga harusnya lakukan itu. Itu dulu bangun. Punya waktu bersama dulu. Untuk level selanjutnya, disitulah Tuhan akan kasih waktunya. Karena waktunya Tuhan pasti indah. Ya proses kita bersama keluarga akan berbeda-beda. Maka dari itu ada kondisi yang kedua. Bagi kita yang berasal dari keluarga Kristen ataupun kita dari keluarga yang sudah memiliki waktu bersama keluarga dengan baik dan terus belajar saling menghormati, maka dari itu mari kita belajar berjalan ke titik plus. Yaitu belajar memiliki waktu berkualitas dan berbicara yang dalam ya. Berbicara yang dalam, yang dari ke hati bersama orang tua kita. Mungkin kita bisa ceritakan masalah kita bisa ceritakan siapa yang kita suka saat ini gitu. Dan belajar minta orang tua mendoakan kita. Ya kan? Ya udah, ini kan level yang selanjutnya gitu. Atau mengusulkan untuk memiliki waktu membaca firman Tuhan bersama. Mungkin kita punya waktu nih sudah baik, kita sudah saling menghormati, tapi belum punya waktu membicarakan firman Tuhan bersama. Disitulah kita mulai mengusulkan, yuk Pa, Ma, kita baca firman bersama yuk, seminggu sekali gitu, atau setiap hari gitu. Misalnya ada di antara kita yang sudah melakukannya, ya terus tingkatkan. Terus tingkatkan dalam artian kita baca firman dan semakin menikmatinya, bukan sebagai suatu kewajiban aja. Ya. Dan yang selanjutnya adalah belajar memberikan ucapan sayang kepada orang tua atau memberikan kado, memberikan hadiah gitu. Belajar mengucapkan maaf jika kita salah, mengucapkan terima kasih jika diberikan sesuatu. Dan juga yang terakhir ya, membangun keluarga yang menghidupi firman Tuhan. Dan belajar hidup kudus bersama. Jadi kita bisa cerita nih, misalnya kita jatuh dalam pornografi. Kita cerita, Pa, Ma, aku jatuh di dalam pornografi. Nah, saya tuh jadi teringat ya, ketika saya ngajar anak SMA dulu, ya berapa tahun yang lalu, 1 tahun, 2 tahun yang lalu,
Saya bertanya, siapa di sini yang nonton video porno? Cowok 90% angkat tangan. Di SMA kelas 1 ya. Kemudian kalian pernah nggak punya pengalaman menceritakan kepada orang tua bahwa engkau jatuh di dalam pornografi? Pernah. Dia bilang, apa yang orang tua lakukan? Ditampar langsung sama orang tuanya. Ditampar. Akhirnya dia udah berani cerita lagi kepada orang tuanya. Nah disinilah teman-teman, kalau kita punya relasi yang sudah baik dengan orang tua kita akan bisa curhat, cerita apa yang menjadi dosa kita, dan kita ingin bertumbuh bersama, hidup kudus bersama dengan orang tua kita. Akhirnya kita menceritakan tuh apa yang menjadi kelemahan kita, bukan orang tua yang menghakimi kita. Nah inilah kualitas yang lanjutan. Dan bagi saya, kualitas yang pertama dan yang kedua ini bukan berarti kualitas yang kedua ini lebih baik, enggak kayak gitu. Karena kualitas satu dan kualitas dua sama-sama Tuhan yang berdaulat dan Tuhanlah yang mengerjakannya. Keberhasilan kualitas yang kedua ini Tuhan juga. Jadi kita enggak bisa mengatakan aku lebih baik daripada keluarga yang lain gitu. Jadi teman-teman, yang terakhir, jangan paksakan perjalanan keluargamu untuk berjalan ke titik plus ketika kita merasa keluarga kita itu masih belum berada di titik nol. Masih menghakimi, masih berantem, masih menghina, masih tidak ada waktu bersama, cuek dan sebagainya. Fokus belajar dan berjuang dulu ke titik nol. Belajar saling mengasihi, menghormati. Dan dalam anugerah Tuhanlah kita akan dibawa Tuhan bersama keluarga kita sampai hidup semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Ya, amin. Mari kita akan tutup. Nah, sebelum saya tutup dalam doa, saya akan mengutarakan 2 pertanyaan. Ya, untuk kita breakout room adalah, yang pertama adalah, saat ini kamu sedang berjalan ke titik nol atau ke titik plus di dalam keluargamu. Berikan alasannya kalau engkau di titik nol. Kenapa kamu mengatakan keluargaku harusnya berjalan dulu ke titik nol atau ke titik plus. Dan kedua adalah bagaimana langkah konkret yang akan kamu kerjakan. Ya teman-teman, jadi 2 hal itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun keluarga kami tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan kami. Kami sebagai anak, ajari kami Tuhan untuk menghormati keluarga kami. Dan Tuhan yang upahkan keluarga kami untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi kami. Dan Tuhan yang tuntun kami di dalam problem kehidupan keluarga kami, dan kiranya Tuhan yang dimuliakan. Mungkin di antara kami kepahitan dengan keluarga kami, dengan orang tua kami. Tuhan bantu kami untuk lepas dari kepahitan itu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Aku mau bawain doa syafaat untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini, ya Tuhan, sehingga kami bisa hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi, Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami dapat menjadi jaminan juga Tuhan buat keluarga kami di rumah, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk William, Tuhan, di setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya William dapat dipakai lebih lagi, Tuhan. Teman-teman, sekarang saya mau mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara kita untuk Indonesia, dari pemerintahannya untuk setiap orang-orang yang berada di pemerintahan sana, supaya mereka juga bisa melakukan hak dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita juga mau berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya kita semua terus bekerja sama dalam memajukan negara kita, dan juga bekerja sama dalam mengatasi pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita angkat doa ini. Yang kedua, mari kita doakan juga untuk tenaga medis yang membantu dalam menangani COVID ini. Bersyukur juga atas kehadiran dan kerja keras mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam kesehatannya dan pekerjaannya, dan mereka juga terus semangat dalam membantu penanganan pandemi ini. Mari kita angkat doa ini. Selanjutnya saya mau mengajak untuk teman-teman yang kuliah ataupun kerja, kita mau doa sama-sama untuk teman-teman yang sudah mulai pembelajaran atau berkegiatan tatap muka secara langsung, kiranya mereka dapat beraktivitas dengan baik dan mendapatkan apa yang memang seharusnya didapatkan oleh mereka. Untuk teman-teman yang bersekolah, mari kita doakan juga untuk regenerasi pengurus HR, kiranya setiap orang-orang yang sudah mengikuti rangkaian acaranya dapat dipersiapkan lebih lagi untuk melayani Tuhan itu untuk pandemi. Mari kita angkat doa ini. Untuk yang selanjutnya, untuk yang pria, boleh mendoakan kegiatan gereja kita di bulan keluarga ini. Kiranya melalui bulan keluarga ini, anak-anak Tuhan bisa semakin menjadi keluarga yang baik menurut Tuhan. Doa juga untuk kebaktian intergenerasi dan acara family funding yang akan diadakan. Kiranya dapat mempererat hubungan antar keluarga dan bersekutu bersama antar keluarga-keluarga. Untuk yang wanita, boleh mendoakan persiapan Natal 2021 ini. Untuk setiap panitia dan pengisi acara yang akan melayani, kiranya dapat mempersiapkan kebaktian Natal sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan melalui Natal tahun ini, kiranya jemaat dapat semakin mengenal Tuhan dan memiliki HPDT yang baik. Mari kita angkat doa ini.
Ya Tuhan, inilah segenap doa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu saja Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman yang belum bisa hadir di Zoom ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada seminggu ini. Kami mau mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh ditambahkan dan atas karunia yang boleh diterima selama tahun ini. Kiranya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pimpin kebaktian ini sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, setelah ini kita akan ada breakout room. Kita mau sharing-sharing nih selama 10 menit. Untuk breakoutnya boleh dipersilakan.
Halo teman-teman, kita balik lagi di main room dan sekarang kita mau melakukan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita sama-sama menaikkan persembahan kita dengan menyanyikan ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupmu kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku yang berkenan padamu. Teman-teman, mari kita sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur Engkau telah memberkati kami sehingga kami masih bisa berkumpul di ibadah pada hari ini. Kami juga telah memberi sedikit ya Tuhan dari apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Kiranya Engkau bisa bantu kami untuk memakai ini, untuk kiranya Engkau pakai untuk memperluas gereja-Mu ya Tuhan. Engkau pakai untuk pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu melalui gereja ini. Engkau juga berkati untuk setiap tangan yang mengelolanya supaya bisa mengelola ini dengan bijaksana. Kiranya Kau yang berkati ya Tuhan untuk ibadah kami juga dari saat ini hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapak. Engkau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman tadi udah dengar firman Tuhan yang sangat bagus sekali dari Ko William. Jadi kita diajarkan kembali gimana sih caranya untuk mulai dari kita dulu nih belajar untuk membangun relasi yang baik dengan keluarga. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Untuk doa berkat dipersilakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar bagaimana kami melihat keadaan keluarga kami dari titik yang minus menuju nol, maupun kami yang sudah akan menuju 1 atau 2. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh melakukan perubahan dalam hidup kami terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, dan ajarkan kami untuk bisa praktekkan dalam hidup kami. Tuhan, kami menutup ibadah ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari kini sampai selamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Teman-teman, kebaktian pada minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan silakan bersaat teduh.